Firman Tuhan pada hari ini terambil dari Injil Yesus Kristus melalui Yohanes pasal 7 ayat yang ke-37 sampai dengan ayat yang ke-39. Saya akan bacakan untuk kita semua. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mau membaca, yang mau mendengarkan, yang mau merenungkan serta melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Tema renungan harian kita pada hari ini adalah Yesus adalah air hidup yang kekal. Tulung sawangan aku sing nandang rindu. Bapak Ibu ada yang tahu itu lirik lagu apa dan siapa penciptanya? Ya, itu lagu Pantai Klayarnya Didi Kempot. Apakah Bapak Ibu saudara-saudari sudah pernah dengar nama Didi Kempot sebelumnya? Ya, tentunya kita sudah tidak asing lagi dengan almarhum Didi Kempot. Kita pasti pernah mendengar atau bahkan melihat Didi Kempot yang sudah begitu terkenal di jagat musik campursari. Yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, apakah ketika kita pernah mendengar, kita pernah melihat atau bahkan kita kenal dengan Didi Kempot, lalu apakah Didi Kempot juga kenal dengan kita? Ya Bapak Ibu saudara-saudari jemaat yang terkasih dalam Tuhan, sudah semestinya jika ada seorang yang sudah mempunyai nama besar dan terkenal, itu benar-benar sangat mudah bagi kita untuk mengingat, mengenal, dan mengetahui orang tersebut. Contohnya seperti Didi Kempot. Karena Didi Kempot sangat terkenal, maka wajar kalau kita sampai hafal lagu-lagunya, kita sampai mengikuti konser-konsernya. Itu karena Didi Kempot sudah terkenal. Nah, begitu juga dengan bacaan Injil kita saat ini, di mana Yesus adalah seorang yang sangat terkenal di wilayah Israel. Bahkan semua orang percaya mengatakan bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias, Tuhan Yesus adalah Juru Selamat. Dan Tuhan Yesus punya kuasa untuk membuat mukjizat pada saat itu. Itulah yang membuat Tuhan Yesus sangat terkenal, Bapak Ibu Saudara jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Kita tentu saja sangat membutuhkan yang namanya guru untuk belajar menjalani hidup. Kita membutuhkan pemimpin, kita membutuhkan kesehatan, dan kita juga membutuhkan penghiburan yang sejati. Karena dalam kehidupan kita memang sangat haus akan semuanya itu. Dan satu-satunya air minum yang dapat kita temukan dan dapat kita teguk adalah minum yang berupa pribadi yang selama ini kita kenal dengan sapaan Tuhan Yesus. Akan tetapi Bapak Ibu Saudara jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat kita mengalami masalah dan beban berat, kita kadang justru tergoda untuk melakukan, bahkan untuk meragukan keselamatan kita. Bahkan mungkin kita juga merasa bahwa Tuhan benar-benar meninggalkan kita. Oleh karena itu, melalui bacaan ini kita diingatkan bahwa kesaksian kitab suci yang mengatakan, "Barang siapa percaya kepadaku,
dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Bapak Ibu Saudara jemaat yang terkasih dalam Tuhan, saya punya cerita begini. Ketika seorang pendeta mengunjungi salah satu jemaatnya, pendeta tersebut mendapati seorang ibu yang sedang bersusah hatinya sambil menggendong bayi dan merasa bahwa Tuhan yang ia kenal justru meninggalkannya. Sewaktu melihat bayi dalam pelukan ibu itu, pendeta itu tiba-tiba berkata, "Ibu, jatuhkanlah bayi itu ke lantai." Terkesima dengan terkaget-kaget mendengar perintah itu, lalu ibu tersebut memandang pendeta dengan rasa penuh tidak percaya. Lalu pendeta kembali bertanya kepada ibu itu, "Baiklah, berapa harga yang harus saya bayar supaya ibu mau melakukannya?" Lalu dengan kemarahan ibu itu menjawab, "Tidak pernah akan saya lakukan, meskipun Bapak mau membayar berapapun." Pendeta itu kemudian berkata dengan lembut, "Katakan pada saya, apakah ibu berpikir telah mengasihi anak ibu lebih daripada Tuhan mengasihinya?" Bapak Ibu Saudara jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kalau juru selamat kita saja tidak membiarkan kita kehausan, akankah Dia meninggalkan kita yang telah diselamatkannya? Untuk itu bersukacitalah kita semua yang masih suka khawatir. Jika memang mustahil seorang ibu akan menjatuhkan bayinya yang lemah, maka sebenarnya Tuhan Yesus juga tidak akan membiarkan kita kehausan. Sebab barang siapa yang mengenal dan percaya kepada Tuhan, maka Tuhan Yesus akan mengaliri hati kita dengan aliran-aliran air hidup. Sebab Tuhan Yesus telah mengenal kita jauh sebelum kita mengenal Tuhan. Amin.